Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kami dari kelompok 1 mata kuliah akuntansi biaya kelas B akan menjelaskan tentang teori harga pokok pesanan dan kartu harga pokok pesanan. Berikut adalah nama anggota kelompok 1. Ajeng Dian NPM 038, Deananda NPM 044, Juliandika NPM 045, Arya Abdillah NPM 330, Selimora Fahendini NPM 332. Berikut adalah contoh soal harga pokok pesanan. Pada tanggal 3 November, perusahaan membeli bahan baku dan bahan penolong berikut ini. Bahan bakunya kertas jenis X 85 rim dengan harga 850.000. Kertas jenis Y 10 roll dengan harga 3.500.000. Tinta jenis A 5 kg dengan harga 500.000. Tinta jenis B 25 kg dengan harga 625.000. Jumlah bahan baku yang dibeli sebesar 5.475.000. Bahan penolong P 17 kg dengan harga 170.000. Bahan penolong Q 60 liter dengan harga 300.000. Jumlah bahan penolong yang dibeli 470.000. Jumlah total sebesar 5.945.000. Dari soal tersebut, kita masukkan ke dalam jurnal. Yang ada di dalam jurnal itu isinya persediaan bahan baku dimasukkan ke debit senilai 5.475.000. Utang dagang dimasukkan ke dalam kredit senilai 5.475.000. Dan juga persediaan bahan penolong senilai 470.000 itu dimasukkan ke dalam debit, dan utang dagang itu dimasukkan ke dalam kredit senilai 470.000. Selanjutnya, harga bahan baku dari pesanan 101 itu ditotal sehingga menjadi 1.350.000, dan harga bahan baku pesanan 102 itu juga ditotal sehingga menjadi 4.125.000. Lalu pesanan 101 dan 102 itu ditotal harga bahan bakunya menjadi 5.475.000, dan juga bahan penolong itu ditotal semuanya menjadi 300.000. Selanjutnya dimasukkan ke dalam jurnal. Yang ada di dalam jurnal itu isinya barang dalam proses, biaya bahan baku dimasukkan ke dalam debit senilai 5.475.000, dan persediaan bahan baku dimasukkan ke dalam kredit senilai 5.475.000. Lalu biaya overhead pabrik sesungguhnya dimasukkan ke dalam debit senilai 300.000, dan persediaan bahan penolong dimasukkan ke dalam kredit senilai 300.000. Biaya tenaga kerja yang dikeluarkan oleh Departemen Produksi adalah sebagai berikut. Upah langsung pesanan 101, 225 jam dikali 4.000 menjadi Rp900.000. Upah langsung pesanan 102, 1.250 jam dikali 4.000 menjadi Rp5 juta. Upah tidak langsung Rp3 juta. Jumlah upah Rp8.900.000. Gaji karyawan administrasi dan umum Rp4 juta. Gaji karyawan bagian pemasaran Rp7.500.000. Jumlah gaji Rp11.500.000. Jumlah total biaya tenaga kerja Rp20.400.000. Di dalam jurnal dicatat pada sisi debit, gaji dan upah sebesar Rp20.400.000. Pada sisi kredit, utang gaji dan upah sebesar Rp20.400.000. Pada sisi debit, barang dalam proses, biaya tenaga kerja langsung sebesar Rp5.900.000. Biaya overhead pabrik sesungguhnya sebesar Rp3 juta. Biaya administrasi dan umum sebesar Rp4 juta. Biaya pemasaran sebesar Rp7.500.000. Pada sisi kredit, gaji dan upah sebesar Rp20.400.000.
Pada sisi debit, utang gaji dan upah sebesar Rp20.400.000. Pada sisi kredit, kas sebesar Rp20.400.000. Biaya overhead pabrik dibebankan kepada produk atas dasar tarif sebesar 150% dari biaya tenaga kerja langsung, yaitu pesanan 101, 150% dari Rp900.000 menjadi Rp1.350.000. Pesanan 102, 150% dari 5 juta menjadi Rp7.500.000. Jumlah biaya overhead pabrik yang dibebankan sebesar Rp8.850.000. Di dalam jurnal dicatat pada sisi debit, barang dalam proses biaya overhead pabrik sebesar Rp8.850.000. Pada sisi kredit, biaya overhead pabrik yang dibebankan sebesar Rp8.850.000. Selain biaya bahan penolong dan biaya tenaga kerja tidak langsung, BOP yang sesungguhnya terjadi adalah sebagai berikut. Biaya depresiasi mesin sebesar Rp1.500.000, biaya depresiasi gedung pabrik sebesar Rp2 juta, biaya asuransi gedung pabrik dan mesin sebesar Rp700.000, biaya pemeliharaan mesin sebesar Rp1 juta, dan biaya pemeliharaan gedung sebesar Rp500.000. Jumlah total BOP adalah sebesar Rp5.700.000. Dalam jurnal dicatat, pada sisi debit, biaya overhead pabrik sesungguhnya sebesar Rp5.700.000. Pada sisi kredit, akumulasi depresiasi mesin sebesar Rp1.500.000. Akumulasi depresiasi gedung pabrik sebesar Rp2 juta. Persekot asuransi gedung pabrik dan mesin sebesar Rp700.000. Persediaan cuku cadang sebesar Rp1 juta dan persediaan bahan bangunan sebesar Rp500.000. Pada sisi debit, biaya overhead pabrik yang dibebankan sebesar Rp8.850.000. Pada sisi kredit, biaya overhead pabrik sesungguhnya sebesar Rp8.850.000. Pada sisi debit, biaya overhead pabrik yang dibebankan sebesar Rp8.850.000 dan selisih biaya overhead pabrik sebesar Rp150.000. Dan pada sisi kredit, biaya overhead pabrik sesungguhnya sebesar Rp9 juta. Pesanan nomor 101 telah selesai diproduksi dan telah diserahkan kepada pemesan. Sementara pesanan 102 sampai akhir periode belum selesai dikerjakan dan masih dalam proses pengolahan. Dalam jurnal dicatat, pada sisi debit, persediaan produk jadi sebesar Rp3.600.000. Pada sisi kredit, barang dalam proses biaya bahan baku sebesar Rp1.350.000. Barang dalam proses, biaya tenaga kerja langsung sebesar Rp900.000. Barang dalam proses, biaya overhead pabrik sebesar Rp1.350.000. Lalu pada sisi debit, persediaan produk dalam proses sebesar Rp16.625.000. Lalu pada sisi kredit, barang dalam proses biaya bahan baku sebesar Rp4.125.000. Barang dalam proses biaya tenaga kerja langsung sebesar Rp5 juta. Barang dalam proses biaya overhead pabrik sebesar Rp7.500.000. Lalu pada sisi debit, harga pokok penjualan sebesar Rp3.600.000 dan pada sisi kredit, persediaan produk jadi sebesar Rp3.600.000. Lalu, pada sisi debit, piutang dagang sebesar Rp4.500.000 dan sisi kredit, hasil penjualan sebesar Rp4.500.000. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang kartu harga pokok pesanan. Pada slide ini, terlampir perhitungan kartu harga pokok pesanan pada perusahaan PT Aviva. Pada kartu harga pokok pesanan ini, dijelaskan bahwa nomor pesanan yaitu 101, pesanan atau pemesan yaitu PT Aviva, barang yaitu undangan, tanggal pesanan yaitu 3 November, dan tanggal mulai yaitu 3 November. Kemudian, BBB atau biaya bahan baku yang dipakai pada nomor pesanan 101 yang pertama adalah kertas X dengan kuantitas 85 rim. Harga 1 rim adalah Rp10.000, sehingga jumlah dari biaya bahan baku yang pertama adalah Rp850.000. Rp850.000 didapat dari 85 rim dikali dengan harga 1 rim atau Rp10.000. Lalu biaya bahan baku yang kedua adalah tinta A dengan kuantitas 5 kg. Harga 1 kg adalah Rp100.000. Sehingga jumlah dari biaya bahan baku yang kedua adalah Rp500.000. Rp500.000
didapat dari 5 kg dikali dengan harga 1 kg atau Rp100.000. Selanjutnya BTKL atau biaya tenaga kerja langsung yang dipakai pada nomor pesanan 101 yang berjumlah 225 jam, yang dimana setiap jamnya Rp4.000. Lalu didapatilah hasil BTKL yaitu Rp900.000 yang diperoleh dari 225 jam dikali Rp4.000. Kemudian yang ketiga BOP atau biaya overhead pabrik pada nomor pesanan 101 yang dibebankan kepada produk atas dasar tarif sebesar 150% dari biaya tenaga kerja langsung. Maka dari biaya overhead pabrik atau BOP pada nomor pesanan 101 adalah Rp1.350.000 yang diperoleh dari 150% dikali dengan Rp900.000 dari biaya tenaga kerja langsung. Selanjutnya, penjualan pada nomor pesanan 101 berjumlah Rp4.500.000 yang diperoleh dari pesanan 1.500 lembar undangan dikali dengan 300 untuk tiap lembarnya. Setelah itu, kita lanjut ke bagian biaya produksi. Pada bagian biaya produksi ini, biaya bahan baku atau BBB sejumlah Rp1.350.000 ditambah biaya tenaga kerja langsung atau BTKL sejumlah Rp900.000 dan ditambah lagi dengan biaya overhead pabrik atau BOP sejumlah Rp1.350.000. Maka total dari keseluruhan biaya produksi sejumlah Rp3.600.000. Lalu, untuk memperoleh jumlah dari laba kotor, dapat kita hitung dengan cara jumlah dari total pesanan dikurang jumlah keseluruhan dari biaya produksi, yaitu Rp4.500.000 dikurang Rp3.600.000. Maka, didapatilah hasil dari laba kotor sejumlah Rp900.000. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang kartu harga pokok pesanan yang kedua. Pada slide ini, terlampir perhitungan kartu harga pokok pesanan pada perusahaan PT Mahira. Pada kartu harga pokok pesanan ini, dijelaskan bahwa nomor pesanan yaitu 102, pemesan atau pesanan yaitu PT Mahira, barang yaitu pamflet iklan, tanggal pesanan yaitu 3 November, dan tanggal mulai yaitu 3 November. Kemudian, BBB atau biaya bahan baku yang dipakai pada nomor pesanan 102, yang pertama adalah kertas Y dengan kuantitas 10 roll. Harga 1 roll adalah Rp350.000, sehingga jumlah dari biaya bahan baku yang pertama adalah Rp3.500.000. Rp3.500.000 didapat dari 10 roll dikali dengan harga 1 roll atau Rp350.000. Lalu biaya bahan baku yang kedua adalah tinta B dengan kuantitas 25 kg. Harga 1 kg adalah Rp25.000. Sehingga jumlah dari biaya bahan baku yang kedua adalah Rp625.000. Rp625.000 didapat dari 25 kg dikali dengan harga 1 kg atau Rp25.000. Selanjutnya BTKL atau biaya tenaga kerja langsung yang dipakai pada nomor pesanan 102 yang berjumlah 1.250 jam, yang dimana setiap jamnya Rp4.000. Lalu didapati hasil BTKL yaitu Rp5 juta yang diperoleh dari 1.250 jam dikali Rp4.000. Kemudian yang ketiga, BOP atau biaya overhead pabrik pada nomor pesanan 102 yang dibebankan kepada produk atas dasar tarif sebesar 150% dari biaya tenaga kerja langsung, maka jumlah dari biaya overhead pabrik atau BOP
pada nomor pesanan 102 adalah Rp7.500.000 yang diperoleh dari 150% dikali dengan Rp5.000.000 dari biaya tenaga kerja langsung. Selanjutnya, penjualan pada nomor pesanan 102 berjumlah Rp20 juta yang diperoleh dari pesanan 20.000 lembar pamflet iklan dikali dengan 1.000 untuk tiap lembarnya. Setelah itu, kita lanjut ke bagian biaya produksi. Pada bagian biaya produksi ini, biaya bahan baku atau BBB sejumlah Rp4.125.000 ditambah biaya tenaga kerja langsung atau BTKL sejumlah Rp5 juta dan ditambah lagi dengan biaya overhead pabrik atau BOP sejumlah Rp7.500.000. Maka total dari keseluruhan biaya produksi sejumlah Rp16.625.000. Lalu, untuk memperoleh jumlah dari laba kotor, dapat kita hitung dengan cara jumlah dari total pesanan yaitu Rp20 juta dikurang jumlah keseluruhan dari biaya produksi yaitu Rp16.625.000. Maka didapatilah hasil dari laba kotor sejumlah Rp3.375.000. Demikian paparan materi harga pokok pesanan dari kelompok 1. Mohon maaf bila ada kesalahan dan semoga bermanfaat. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.